Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai manajemen gizi pada bencana. Ya, jadi mungkin saudara sebelumnya sudah pernah mendengar ya mengenai bencana. Mungkin saudara sudah belajar juga mengenai apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana, baik sebelum bencana, saat bencana maupun setelah bencana. Nah, tapi mungkin kita akan sedikit ulas dulu untuk mengingat-ingat kembali ya materi yang sebelumnya. Ya, jadi bencana adalah suatu malapetaka luar biasa yang disebabkan oleh aktivitas alam maupun akibat dari aktivitas manusia, yang mana malapetaka tersebut merusak dan mengacaukan ketentraman dan sistem tekanan yang sudah ada sekarang atau yang sedang berjalan gitu ya, dan menyebabkan berbagai kerusakan dan saja, dan pada manusia itu menyebabkan kesakitan dan kematian. Dan adapun dia bisa dikatakan bencana jika hal-hal yang terjadi tersebut sulit untuk diatasi dan melampaui kemampuan atau kapasitas normal untuk dapat mengatasinya gitu. Jadi masyarakat atau orang-orang tidak dapat dengan kemampuannya yang biasa mengatasi permasalahan tersebut. Artinya tidak mampu melaksanakan dengan biasanya, dengan cara biasanya gitu ya, dengan dana biasanya, dengan upaya biasanya gitu. Harus lebih luar biasa atau lebih ekstra gitu. Dia artinya dia di luar kemampuan. Itulah dia baru bisa dikatakan sebagai bencana. Jadi persyaratannya adalah dia menimbulkan kerusakan, dia menimbulkan kekacauan, dan pada manusia misalnya minimal dia menyebabkan kesakitan dan kematian, serta untuk mengatasinya diperlukan suatu upaya yang melampaui kemampuan normal atau kapasitas normal ya. Nah, apa-apa saja sih akibat yang ditimbulkan oleh bencana? Nah, misalnya kayak adanya kerusakan infrastruktur ya, seperti gedung-gedung, kemudian jalan-jalan dan lain-lain gitu ya. Kemudian kerusakan sarana dan prasarana seperti rusaknya berbagai fasilitas umum ya, seperti pasar, kemudian toko-toko gitu ya, kemudian pusat-pusat keramaian lainnya gitu ya. Kemudian menimbulkan cedera, luka, bahkan celaka pada penduduk gitu, pada orang-orang yang berada pada epicentrum area bencana. Misalnya seperti banyaknya terjadi korban patah kaki gitu ya, atau luka bakar dan semacamnya. Kemudian bahkan bisa menyebabkan kematian akibat bencana tersebut. Mungkin ada beberapa kondisi ya di mana korbannya akhirnya tidak dapat tertolong sehingga akan langsung mengalami kematian. Lanjut, bencana juga tentu saja mengakibatkan berkembangnya berbagai macam penyakit, baik airborne disease atau penyakit yang menular lewat udara, atau foodborne disease, penyakit yang menular lewat makanan, atau waterborne disease ya, penyakit yang berkembang atau yang menular lewat air, dan berbagai penyakit lainnya. Intinya akibat bencana tersebut terjadi berbagai kekacauan dan ketidaknormalan pada berbagai komponen lingkungan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Misalnya seperti bencana banjir itu akan sangat rawan sekali menyebabkan penyakit diare ya, karena air yang tercemar oleh berbagai polutan termasuk oleh E. coli misalnya. Atau misalnya bencana tsunami ya, yang juga bisa menyebabkan berjangkitnya penyakit malaria misalnya, atau penyakit keracunan makanan misalnya, dan berbagai contoh lainnya. Kemudian kerugian finansial ya, tentu saja akibat adanya bencana akan muncul berbagai kerugian ya secara keuangan atau secara finansial. Misalnya kayak karena adanya gedung yang rusak, maka akan dibutuhkan dana ekstra untuk membangun atau memperbaiki kembali gedung yang rusak tersebut. Atau misalnya fasilitas umum yang rusak seperti jalan-jalan, kemudian pasar, kemudian terminal dan lain-lain gitu ya. Jika rusak tentu akhirnya nanti pemerintah akan mengeluarkan dana ekstra untuk dapat
memperbaikinya. Atau misalnya kalau pada penduduk ya, ketika terjadi kesakitan ya, maka tentu akan keluar biaya untuk pengobatan dan perawatan misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bencana juga menyebabkan kekacauan ekonomi, sosial, dan budaya. Kekacauan ekonomi misalnya seperti munculnya kendala-kendala pada masyarakat untuk dapat berjual beli misalnya ya. Jadi misalnya kayak pasar rusak, jadi orang tidak bisa berdagang sehingga perekonomian kacau. Atau misalnya ditutupnya pusat-pusat perekonomian ya, kemudian misalnya ditutupnya bank, kemudian ditutupnya berbagai tempat yang berhubungan dengan perekonomian sehingga menimbulkan ketidakstabilan atau kekacauan. Selanjutnya adalah kekacauan sosial, misalnya seperti munculnya konflik-konflik interest ya, konflik-konflik sosial antara misalnya pengungsi dengan pemberi bantuan misalnya ya, atau antara si kaya dan si miskin, atau antar orang-orang yang butuh pertolongan dengan orang yang lebih parah dan lebih butuh pertolongan misalnya. Itu juga menimbulkan berbagai kekacauan sosial. Kemudian juga ada kekacauan budaya, misalnya seperti terganggunya proses komunikasi ya, terganggunya ibadah, terganggunya berbagai hal yang merupakan bagian dari budaya ya. Jadi komunikasi, bahasa, agama kan itu termasuk dalam unsur-unsur budaya. Nah, kekacauan yang seperti itu juga merupakan kekacauan budaya. Lanjut, yaitu langkanya air bersih, makanan bergizi, dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, jadi karena adanya bencana, maka kapasitas air bersih yang ada itu mengalami gangguan, misalnya karena mungkin pencemaran gitu ya, atau misalnya tempat penyimpanannya rusak misalnya ya, atau saluran perpipaan air misalnya rusak dan lain-lain gitu ya. Maka itu dapat menyebabkan langkanya air bersih. Kemudian misalnya karena ditutupnya pasar misalnya ya, atau karena tidak beroperasinya berbagai toko atau orang-orang yang menjual makanan misalnya, maka itu juga dapat menyebabkan kelangkaan pada makanan yang bergizi. Mungkin makanan ada, tapi saat bencana itu seringkali makanan yang ada tersebut tidak memenuhi kecukupan gizi dari para pengungsi atau para korban yang terkena dampak dari epicentrum bencana. Dan kebutuhan pokok lainnya, misalnya baju ya, kemudian misalnya kebutuhan akan kendaraan, kemudian kebutuhan lainnya ya. Jadi itu juga mengalami kelangkaan akibat adanya bencana. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat betapa pentingnya ternyata manajemen gizi saat bencana. Nah, jadi manajemen gizi saat bencana, sebelum kita pelajari lebih jauh ya, tentu kita harus tahu dulu apa sih manajemen gizi saat bencana, yaitu suatu upaya pengaturan yang dilakukan untuk menciptakan tekanan sehat dan gizi yang seimbang gitu ya, sehingga gizi seimbang tersebut akan mencukupi dan akan tersedia pada saat bencana. Jadi suatu upaya yang dilakukan agar gizi dapat terpenuhi saat bencana. Nah, itu ide intinya ya. Jadi bagaimana agar korban-korban bencana tidak kurang gizi, atau bagaimana agar penduduk tidak mengalami gangguan gizi gitu ya. Jadi dilakukanlah suatu manajemen yang disebut dengan manajemen gizi saat bencana. Nah, ini dia tadi yang saya bilang ya, urgensi atau kenapa sih dia harus dilakukan. Jadi kenapa kita harus melakukan manajemen gizi saat bencana? Nah, yang pertama, karena bencana dan kerawanan pangan secara langsung saling berhubungan. Jadi mungkin saudara dapat bayangkan ya, bahwa ternyata ketika terjadi suatu bencana, maka akan terjadi hampir selalu ya, akan terjadi kerawanan pangan atau resiko tidak terpenuhinya atau tidak tercukupinya pangan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas atau secara gizi gitu ya. Nah, jadi mereka akan sangat saling berhubungan. Hampir selalu setiap terjadi bencana, maka akan terjadi kerawanan pangan, akan terjadi kelangkaan pangan, akan terjadi ketidakcukupan gizi pada berbagai orang-orang yang mengkonsumsi pangan yang disediakan saat bencana gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa manajemen gizi saat bencana itu perlu? Karena bencana menghancurkan pertanian, bencana menghancurkan peternakan,
bencana menghancurkan perikanan, infrastruktur, aset, input, dan kapasitas produksi. Nah, ini juga merupakan salah satu lanjutan dari kerawanan pangan yang pertama tadi ya, dimana karena adanya bencana maka sektor pertanian hancur, ladang-ladang, sawah, perkebunan hancur, sehingga makanan yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut tidak dapat dihasilkan gitu ya, atau mungkin belum siap dihasilkan atau bahkan rusak saat akan panen gitu ya. Begitu juga dengan peternakan, misalnya karena bencana misalnya terjadi kematian pada sejumlah besar hewan ternak sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan misalnya ya, atau mungkin hewannya tidak mati tapi mengalami kesakitan gitu atau luka dan semacamnya, sehingga hewan ternak tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan misalnya. Begitu juga dengan perikanan, infrastruktur, aset, input, dan lain-lain. Nah, kalau infrastruktur, aset, input, dan kapasitas produksi ini jika rusak karena bencana, maka dia tidak akan dapat beroperasi dan menghasilkan makanan atau menciptakan kondisi di mana orang-orang akan dapat mendapatkan makanan. Misalnya saat pasar rusak, maka orang tidak dapat belanja makanan misalnya. Saat pabrik makanan misalnya makanan tertentu rusak, maka dia tidak dapat memproduksi makanan tersebut, seperti itu gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian bencana mengganggu akses ke berbagai fasilitas. Nah, ini dia juga perlunya kita melakukan manajemen gizi saat bencana. Karena bencana tersebut menghancurkan berbagai fasilitas atau menghancurkan berbagai akses yang menuju fasilitas tersebut. Misalnya kayak rusaknya jalan menuju pasar gitu ya, atau rusaknya jalan menuju supermarket misalnya, atau rusaknya jembatan menuju perkebunan dan peternakan terdekat gitu ya. Nah, jadi karena aksesnya terganggu, maka juga tidak dapat dimanfaatkan fasilitasnya untuk mendapatkan makanan. Lanjut. Kenapa lagi kita perlu mempelajari manajemen gizi saat bencana? Yaitu karena bencana membuat perangkap kemiskinan yang meningkatkan prevalensi kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Jadi karena adanya bencana, maka orang-orang yang terkena dampaknya gitu ya, dalam hal ini misalnya anggaplah kita asumsikan sebagai pengungsi misalnya ya, itu terperangkap kemiskinan. Artinya dia tidak dapat melakukan upaya-upaya yang dia biasa lakukan untuk mendapatkan uang. Ya, misalnya tidak dapat bekerja, tidak dapat melakukan jual beli gitu ya karena bencana, sehingga meningkatkan kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Nah, jadi karena uang tidak ada, maka tidak dapat membeli makanan atau tidak dapat memperoleh makanan yang layak atau yang cukup secara gizi, seperti itu. Kemudian bencana menyebabkan krisis. Ini juga bisa diasumsikan dengan krisis ini menyebabkan orang-orang sulit untuk mendapatkan makanan yang bergizi gitu ya. Krisis ini macam-macam, bisa krisis keuangan ya, bisa krisis sosial, bisa krisis macam-macam pokoknya. Lanjut, yaitu kebutuhan layanan kesehatan dan pangan jelas akan meningkat pada daerah pasca bencana. Nah, jadi setelah adanya bencana, tentu pelayanan kesehatan dan pelayanan pangan akan sangat meningkat penggunaannya atau kebutuhannya gitu ya, terutama pada daerah-daerah yang terkena dampak bencana itu sendiri. Nah, karena hal itu, maka orang-orang lain yang mungkin tidak kebagian atau orang-orang yang mungkin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan dan pangan tersebut tentu akan akan terkena dampak gitu ya dari segi pemenuhan kebutuhan gizi. Nah, itu juga makanya perlu dilakukan manajemen gizi saat bencana. Kemudian dalam manajemen penanggulangan bencana, maka kurang adanya perhatian terhadap masalah gizi dalam kedaruratan. Nah, ini seringkali terjadi ya, mungkin kita dapat amati secara kasat mata bahwa saat terjadi bencana, maka orang-orang tentu akan lebih fokus pada bagaimana agar para korbannya itu tetap hidup gitu ya. Jadi yang penting dia hidup dulu deh. Nah, jadi yang paling penting tentu akan diutamakan bagaimana airnya, bagaimana agar semuanya bisa makan 3 kali sehari, atau bagaimana minimal biar perutnya tidak kosong gitu ya. Akhirnya apa saja yang bisa dimakan akhirnya diberikan, sehingga tidak terperhatikanlah bagaimana gizinya gitu ya. Jadi misal kayak ketika di suatu tempat terkena bencana gempa misalnya, lalu warganya mengungsi ke puncak bukit, maka pasti biasanya yang didistribusikan ke sana adalah bantuan makanan berupa mie instan, kemudian makanan-makanan kemasan gitu ya,
mungkin orang tidak akan memikirkan gizinya, karena pada saat itu yang paling dipikirkan dan yang diprioritaskan adalah bagaimana supaya penduduk atau pengungsi dapat makan gitu. Yang penting makan, yang penting hidup gitu ya. Tidak dipikirkan betul bagaimana gizinya atau bagaimana kecukupan pemenuhan gizinya, seperti itu. Makanya jadinya akan sangat penting sekali manajemen gizi saat bencana dilakukan gitu ya. Lanjut. Jadi apa sih tujuannya dilakukan? Nah, jadi latar belakangnya tadi gitu ya, itu atau pentingnya tadi yang urgensi, sedangkan tujuannya sendiri secara umum yaitu untuk meningkatkan serta untuk menjaga serta untuk mencegah memburuknya status gizi para penyintas atau survivor bencana. Penyintas ini maksudnya adalah orang-orang yang selamat saat bencana gitu ya. Bisa kita istilahkan sebagai pengungsi lah gitu ya, atau korban yang berhasil selamat, survivor gitu ya. Survive itu artinya selamat ya, bahasa Inggris survive. Survivor itu orang yang selamat saat bencana. Nah, jadi tujuan umum dilakukan manajemen gizi tersebut adalah untuk meningkatkan, untuk menjaga, untuk mencegah memburuknya. Jadi untuk meningkatkan status gizi ya, kemudian untuk menjaga status gizi, kemudian untuk mencegah memburuknya status gizi dari para pengungsi atau orang-orang yang terkena dampak dari bencana tersebut gitu ya. Sedangkan tujuan khususnya dilakukannya manajemen gizi saat bencana adalah yang pertama untuk pemenuhan status gizi penyintas bencana tentu saja ya. Jadi tujuannya dilakukan manajemen gizi adalah agar gizi tetap terpenuhi walaupun kondisinya lagi tidak stabil atau tidak memungkinkan seperti biasanya gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga dan memantau kesehatan populasi atau kelompok yang rentan terserang penyakit pasca bencana. Jadi dalam bencana atau dalam kelompok-kelompok pengungsi itu tentu akan ada kelompok yang lebih rentan dibanding yang lain gitu ya. Dan siapa saja sih kelompok itu? Yang pertama ada bayi dan balita ya, tentu saja karena mereka tidak dapat makan sendiri, tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk makanannya sendiri gitu ya. Jadi dia sangat rentan. Kemudian anak-anak, karena anak-anak mungkin cenderung ya masih lanjutan dari yang balita ya, karena anak-anak cenderung lemah gitu ya, tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya sendiri, atau mungkin dia bisa makan sendiri tapi tidak tahu masalah gizinya bagaimana gitu ya, tidak peduli matang tidak matangnya, bersih tidak bersihnya gitu ya. Mungkin anak-anak akan makan apa saja gitu yang dia bisa makan gitu ya, beda dengan orang dewasa normal tentu saja. Lanjut, yang juga rentan adalah kelompok ibu hamil, karena ibu hamil mungkin secara tenaga ya dia kurang berdaya karena dalam kondisi yang berat gitu ya istilahnya. Kemudian karena juga dia tentu akan lebih membutuhkan banyak gizi dibanding wanita biasa, karena dia juga mengandung bayi gitu ya, mengandung anak, sehingga dia juga butuh asupan lebih gitu ya, asupan gizi yang lebih banyak. Jadi dia juga rentan terkena resiko jika dalam kondisi bencana. Kemudian lansia, seperti yang kita tahu mungkin lansia akan fisiknya itu lebih lemah dibanding orang biasa gitu ya. Jadi mungkin dia akan lebih mudah terkena dampak jika pada saat bencana terjadi berbagai kondisi yang menyebabkan dia tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya gitu ya. Jadi sudah sakit tambah sakit gitu ya. Atau mungkin dia ada yang mengalami penurunan fungsi organ tubuh misalnya, kayak mungkin dia tangannya tidak kuat atau kakinya tidak kuat gitu, sehingga akan sulit menuju akses tempat makanan tersedia misalnya gitu ya. Itu jadi kelompok yang rentan. Lanjut, yaitu pelaksanaan manajemen gizi. Jadi manajemen gizi saat bencana itu dilaksanakan dalam 3 periode waktu gitu ya. Ada pra bencana, ada tanggap darurat, ada pasca bencana. Pra bencana seperti yang saudara tahu berarti sebelum bencana terjadi. Tanggap darurat berarti saat bencana sedang terjadi atau sesaat setelah bencana terjadi. Sedangkan pasca bencana adalah setelah bencananya berlalu dan mungkin tidak akan ada bencana lagi gitu, artinya sudah pada kondisi yang aman, artinya bencananya sudah lewat gitu ya. Nah itu dia pasca bencana. Secara bahasa bisa diartikan pra sebelum, pasca setelah gitu ya. Jadi mana-mana mungkin artinya seperti itu untuk memudahkan saudara dalam mengingatnya. Nah yang pertama kita lihat mengenai pra bencana dulu. Nah jadi pada saat pra bencana kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, yaitu
Secara umum ada 4 ya. Yang pertama adalah sosialisasi dan pelatihan petugas. Jadi mungkin pada tahap prabencana ini itu artinya bencananya kan belum terjadi gitu ya, atau belum ada sama sekali tanda-tanda akan terjadinya bencana. Maka petugas-petugas yang sudah dipersiapkan untuk menangani bencana itu dilakukan sosialisasi dan pelatihan dulu gitu terhadap petugas tersebut, sehingga petugas tersebut diharapkan sudah memiliki kompetensi atau kemampuan atau skill-skill atau wawasan jika keadaan bencananya terjadi apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Jadi dia sudah tahu, sudah terlatih, sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi gitu. Jadi petugas itu harus dilatih dulu, harus ada sosialisasi dulu gitu ya. Dalam hal ini misalnya seperti petugas pemadam kebakaran misalnya ya, atau tim SAR, atau siapa lagi, berbagai petugas-petugas yang nantinya akan turun ke lapangan saat terjadi bencana gitu. Jadi sebelum bencana mereka sudah harus terlebih dahulu dipersiapkan dengan melakukan sosialisasi atau pelatihan pada petugas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembinaan teknis. Artinya di sini sebelum bencana terjadi, jauh sebelum bencana terjadi, sudah harus ada dilakukan pembinaan teknis. Maksudnya di sini adalah jika terjadi bencana, maka siapa akan melakukan apa, siapa akan diturunkan kemana, nah seperti itu, teknis gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang perencanaan saat terjadi gitu bencana. Nah, kira-kira siapa bertugas di mana, siapa bertugas untuk apa, siapa bertugas lakukan apa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi adalah pengumpulan data. Nah, jadi mungkin sebelum bencana terjadi, itu para petugas atau siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian penanggulangan bencana sudah terlebih dahulu harus memiliki data mengenai berbagai komponen gitu ya. Misal kayak kalau misalnya terkait bencana gempa dan tsunami, harusnya kita semua sudah memiliki data sejauh mana pantai dengan pemukiman misalnya, kemudian di mana titik aman, kemudian ada berapa shelter tempat pengungsian yang tinggi gitu ya, kemudian seberapa banyak fasilitas yang dapat digunakan gitu ya saat terjadi, kemudian kemana jalur evakuasi dan semacamnya gitu. Jadi data yang dimaksud ini banyak sekali dan luas sekali gitu ya. Bisa juga kayak data kependudukannya, bisa juga data geografisnya gitu ya, bisa juga data demografinya dan lain-lain gitu. Jadi semuanya sudah harus dikumpulkan terlebih dahulu dengan tujuan jika terjadi bencana maka tidak akan akan meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang tidak perlu terkait dengan data tersebut gitu ya. Misal tidak akan terjadi ketidaksiapan, misalnya tidak tahu kemana mengungsi, tidak tahu di mana shelter misalnya, tidak tahu seberapa banyak penduduk di sana gitu, tidak tahu kemana jalurnya dan lain-lain gitu ya. Ini data akan sangat perlu sekali dikumpulkan dan diketahui oleh beberapa kalangan gitu ya, berbagai kalangan, dan itu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan saat bencananya itu terjadi gitu ya. Jadi berguna untuk diperlukan untuk saat terjadinya bencana sehingga tidak pusing lagi tuh, tidak kemana-kemana gitu ya. Jadi semuanya fokus pada satu bentuk atau satu koordinasi gitu. Jadi tidak ada yang komunikasi, jadi semua tahu datanya ini gitu ya. Jadi jangan sampai nanti saat terjadi bencana justru malah karena adanya perbedaan pengetahuan tentang data-data yang ada sehingga berbeda-bedalah langkah yang dilakukan untuk penyelamatan. Jadi itu nanti menimbulkan berbagai masalah juga gitu ke depannya gitu ya. Jadi harus mengumpulkan terlebih dahulu data. Selanjutnya adalah rencana kontingensi. Mungkin saudara ada yang sudah pernah mendengar ya mengenai rencana kontingensi, tapi mungkin kita sampaikan sedikit ya bahwa rencana kontingensi adalah suatu rencana yang dilakukan saat belum terjadi bencana, tapi rencana tersebut sifatnya tidak menentu gitu ya. Bisa jadi dilaksanakan, juga bisa jadi tidak dilaksanakan jika ternyata keadaan yang dikhawatirkan tidak terjadi gitu ya. Nah, jadi kontingensinya itu sendiri adalah keadaan yang diperkirakan akan terjadi
tapi mungkin juga tidak terjadi gitu ya. Jadi dia merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen resiko. Jadi kontingensi itu artinya rencana dengan skenario terburuk gitu ya. Jadi plan B gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang pasti akan dilakukan. Jadi dia kayak rencana cadangan fungsinya gitu ya. Jadi dipersiapkan dulu gitu ya rencana kontingensi ini. Kalau bencananya terjadi seperti yang diperkirakan, maka rencananya akan dilaksanakan. Tapi kalau misalnya ternyata kondisi yang diasumsikan atau yang diekspektasikan tidak terjadi, maka rencana tersebut dapat tidak usah dilaksanakan gitu. Karena memang fungsinya hanya istilahnya itu ya insidental gitu ya. Hanya dilakukan jika kejadian yang diduga akan terjadi. Tapi kalau dia tidak terjadi, ya tidak apa-apa, tidak usah dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan dalam penanganan gizi pada darurat bencana. Jadi kalau tadi pra bencana, sebelum bencana gitu ya. Nah, sekarang adalah darurat bencana atau saat bencana sedang terjadi atau sesaat setelah bencana terjadi. Nah, jadi yang dilakukan antara lain ada pelayanan gizi gitu ya. Jadi berbagai upaya yang dilakukan agar gizi terpenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan gizi. Itu adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk menyebarluaskan atau mendiseminasikan informasi mengenai gizi gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya di kalangan pengungsi gitu ya, atau pada petugas yang melakukan pelayanan gizi misalnya gitu ya. Jadi itu harus dilakukan penyuluhan gizi. Kemudian juga yang dilakukan saat terjadi bencana atau sesaat setelah terjadi bencana atau pada masa kedaruratan bencana adalah suplai tenaga khusus atau sumber daya manusia di bidang gizi. Ya, jadi mungkin yang sering kali dilakukan orang saat terjadi bencana adalah suplai tenaga khusus yang untuk menyelamatkan gitu ya, kayak tim SAR, BPBD dan lain-lain gitu, damkar dan lain-lain. Dan orang banyak sekali melupakan bahwa ternyata tenaga gizi juga seharusnya dipersiapkan atau disediakan saat terjadi bencana gitu ya. Jadi harus supaya tenaga khusus atau sumber daya manusia khusus bidang gizi. Jadi ahli gizi atau pelaku gizi gitu ya, bukan pelaku bahasanya orang-orang yang bekerja pada bidang gizi gitu ya, atau yang berhubungan dengan bidang gizi, praktisi gizi lah, seperti itu bisa dibilang ya. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan makanan. Jadi selain pelayanan gizi ya, dari yang dilakukan juga saat kedaruratan bencana adalah tentu saja penyediaan makanan. Artinya nanti harus diupayakan bagaimana agar makanan tersedia saat bencana terjadi atau saat setelah bencana terjadi, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah lain seperti misalnya kelaparan misalnya, atau misalnya masalah-masalah seperti keracunan, atau mungkin kekeringan misalnya karena dia tidak minum air gitu ya, atau kurang air bersih, atau misalnya busung lapar. Jadi pokoknya berbagai pengaruh yang terjadi ketika makanan tidak tersedia gitu ya, atau tersedia tapi kualitasnya buruk, makanan dan minuman. Itu dia juga perlu diperhatikan ketika terjadi bencana atau ketika masa kedaruratan bencana. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan yang ketiga, yaitu pasca bencana. Jadi mungkin saudara sudah tahu tadi ya kalau pra bencana harus bagaimana, kemudian saat tanggap darurat harus bagaimana, kemudian pasca bencana. Nah, ini dia kita perhatikan ya, bagaimana kalau pasca bencana. Apa saja yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan pada saat pasca bencana. Yang pertama adalah pemantauan dan evaluasi program. Artinya saat bencana telah selesai terjadi, bencana telah berlalu gitu ya, maka perlu kita lakukan perlu kita lakukan pemantauan gitu ya, sejauh mana keberhasilan program yang sudah dilaksanakan, rencana yang sudah dilaksanakan gitu ya, atau upaya-upaya yang sudah dikerjakan itu bagaimana gitu, itu dipantau apakah ada yang bermasalah misalnya, atau ada yang kurang maksimal dan lain-lain. Dan juga evaluasi, jadi nilai seberapa efektif dan seberapa berhasil program tersebut gitu ya. Jadi dengan catatan kalau misalnya dia
ada yang minus atau ada yang kurang gitu ya, maka diharapkan pada pelaksanaan berikutnya itu akan dapat diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi yang seperti itu gitu ya. Selanjutnya adalah pembinaan gizi. Jadi ini setelah terjadinya bencana mungkin para korban perlu dilakukan pembinaan misalnya ya secara pengetahuan tentang gizi, karena mungkin saat bencana dia tidak memenuhi kecukupan gizinya gitu ya, apa yang dia makan gitu ya, misal kayak makan mie aja sehingga mungkin gizi yang lain tidak ada gitu kan. Nah itu juga perlu dilakukan pembinaan sehingga dia tidak melanjutkan kesalahan yang dilakukan saat terjadi bencana tersebut seperti itu ya. Kemudian penilaian dan pengawasan status gizi. Nah ini juga perlu dilakukan, apakah mungkin saat terjadi bencana orang-orang tidak terlalu mungkin memikirkan gizi sehingga mungkin status gizinya tidak sesuai gitu ya. Misalnya kayak pada anak atau balita misalnya, aturannya dia beratnya harusnya sudah 10 kg, ternyata misalnya beratnya masih 7 kg misalnya. Itu tentu perlu diperhatikan jika seandainya dia ternyata secara umur tidak memenuhi status gizi yang semestinya gitu ya. Jadi perlu diperhatikan dan perlu diawasi. Untuk kedepannya tentu harus diintervensi agar status gizinya bisa kembali ditingkatkan sehingga memenuhi standar gitu ya, atau yang memenuhi sebagaimana harusnya. Kemudian program pemberian makan secara umum gitu ya, jadi mungkin ini tetap dilanjutkan ya seperti dari yang tanggap darurat tadi gitu ya. Jadi tetap dilakukan pemberian makanan walaupun bencana telah terjadi, karena kita belum terjamin nih makanannya kan, walaupun bencananya sudah terjadi. Siapa tahu mungkin asupan makanannya belum memenuhi gitu ya, jadi tetap diberikan program pemberian makanan. Soalnya adalah standar bantuan pangan terbatas untuk dibawa. Artinya nanti mungkin kalau orang tersebut mengungsi atau berpindah-pindah gitu ya, tentu harus dilihat bagaimana bantuan pangan tersebut gitu kan, apakah sudah boleh dimanfaatkan oleh warga atau belum misalnya, atau sudah cukupkah di kelompok yang ini atau kelompok lain, apakah sudah cukup atau belum, atau mungkin pada saat distribusinya bagaimana gitu. Itu juga perlu diperhatikan setelah terjadi bencana. Nah selanjutnya mari kita bahas bagaimana poin-poin yang ada pada tahap tanggap darurat tadi gitu ya. Jadi di mana di tanggap darurat ada 4 kegiatan yang dilakukan gitu ya, adalah pelayanan gizi, penyuluhan gizi, suplai tenaga khusus atau SDM bidang gizi, dan penyediaan makanan. Nah kita mungkin bisa perdalam satu-satu. Mungkin tadi kita sampaikan secara umum gitu ya, sekarang kita akan telah satu persatu. Kalau mungkin yang pertama tadi yang pra bencana sudah dapat tergambar ya dengan baik ya, jadi mungkin ini tidak perlu saya perdalam lagi. Mungkin kita lanjut ke yang ini aja gitu ya, karena ini mungkin perlu diberikan klarifikasi juga supaya tidak menimbulkan mispersepsi gitu ya. Nah yang pertama dari kegiatan yang kita lakukan saat tanggap darurat adalah pelayanan gizi, yaitu dilakukan oleh tenaga gizi yang ditempatkan khusus di lokasi pengungsian penyintas bencana untuk menyiapkan makanan darurat. Ya ini seperti yang tadi sempat saya singgung sedikit gitu ya, bahwa pelayanan gizi adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga gizi untuk menyediakan makanan yang bisa dibilang cukup lah gizinya gitu ya pada saat tanggap darurat atau pada saat terjadinya bencana untuk para pengungsi atau penyintas atau para survivor gitu ya. Jadi dia dilaksanakanlah kegiatan pelayanan gizi. Kemudian kegiatan pelayanan gizi ini dilakukan karena pada saat ditetapkan untuk mengungsi, para penyintas tidak mungkin menyiapkan makanannya sendiri. Jadi mungkin bisa kita amati ya, bahwa mungkin saat terjadinya bencana para pengungsi tidak punya dapur gitu ya, tidak punya tempat memasak, tidak punya kompor dan lain-lain gitu. Jadi mungkin nanti akan ada tenaga-tenaga yang dipersiapkan untuk melakukannya gitu ya, untuk para pengungsi. Nah jadi nanti mungkin orang yang melakukan pelayanan gizi inilah yang akan memasak gitu ya di dapur umum misalnya, kemudian menyediakan beberapa porsi makanan untuk kecukupan dari para pengungsi yang ada di lokasi pengungsian seperti itu. Nah yang kedua adalah penyuluhan gizi. Tadi seperti yang juga sempat saya singgung, bahwa itu adalah sesuatu upaya sosialisasi yang disampaikan yang berhubungan dengan gizi ya. Nah jadi penyuluhan gizi ini bertujuan untuk merubah perilaku dan membangun mental penyintas untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan status gizinya. Nah jadi agar
para pengungsi itu tidak hanya memikirkan bahwa mereka cukup dengan makan saja gitu ya, tapi mereka tetap harus memperhatikan pentingnya gizi yang terkandung dalam makanan yang mereka makan. Jadi tidak boleh asal makan. Jadi tetap harus memenuhi kaidah gizi seimbang gitu ya. Ada karbohidratnya, ada sayur, ada buah, ada protein gitu ya, dan lain-lain, vitamin dan lain-lain. Karena kalau ada yang kurang, tentu saja nanti akan terjadi berbagai masalah-masalah gizi seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan penyuluhan gizi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap penyintas akan pentingnya makanan bergizi meski dalam masa darurat bencana. Jadi boleh jadi kita pada kondisi yang sulit, boleh jadi kita berada pada kondisi yang tidak diharapkan atau yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi kita tidak boleh mengabaikan kecukupan dan asupan gizi yang kita makan. Apalagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Karena seperti yang kita ketahui, kalau gizi-gizi anak yang dalam masa pertumbuhan itu mengalami masalah, maka tentu nanti pertumbuhan dan perkembangannya juga akan mengalami masalah. Jadi tidak boleh sampai terjadi kekurangan pada asupan gizi yang seharusnya dia dapatkan setiap hari, termasuk pada saat bencana. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang ketiga yang dilakukan saat tanggap darurat, yaitu mengenai tenaga khusus bidang gizi. Nah, jadi tenaga khusus ini diperbantukan untuk dapur-dapur umum yang menyediakan makanan bagi para penyintas. Itu misalnya jadi ahli gizi gitu ya, atau tenaga gizi lainnya gitu ya. Misalnya boleh jadi dari berbagai kalangan gitu ya, misalnya kayak dari sekolah menengah kejuruan gizi misalnya, atau D3 gizi, atau S1 gizi, atau nutrisionis, atau nutritian gitu ya, atau ahli gizi lainnya yang mengatur atau yang menentukan gizi pada makanan gitu, yang menentukan menu-menu gitu. Nah, itu mungkin dia nanti akan diperbantukan untuk dapur-dapur umum yang menyediakan makanan bagi para pengungsi. Karena yang mungkin yang memasak di dapur umum itu kan bukan orang-orang tertentu saja gitu, tapi mungkin siapa saja yang bisa memasak akan diminta untuk memasak. Nah, tugasnya di sini ahli gizi atau tenaga khusus bidang gizi adalah menentukan menu atau menentukan apa yang dimasak, apa yang mesti diberikan pada hari ini gitu ya, seberapa besar komponen, seberapa besar pembagiannya gitu ya, sehingga kecukupan gizinya tidak mengalami kekurangan walaupun terjadi bencana gitu ya. Kemudian tenaga gizi diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap kebersihan dan menu makanan yang akan diberikan pada para penyintas. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi karena peranan dan fungsi dia sebagai seorang tenaga gizi, maka diharapkan dia akan dapat memperhatikan kebersihan makanan yang pertama, yang kedua menu makanan yang akan diberikan pada para pengungsi. Karena mungkin kalau orang awam dia tidak terlalu mengerti gitu ya, bagaimana makanan yang dia makan gizinya seberapa, apakah sudah cukup atau belum, apakah sudah layak atau belum, dan lain-lain gitu. Mungkin orang akan tidak terlalu peduli. Itu fungsinya memang di situ adalah ahli gizi yang bekerja seperti itu ya. Lanjut, penyediaan bahan makanan. Nah, jadi saat terjadi tanggap darurat, maka penyediaan bahan makanan harus dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizi para penyintas. Jadi penyediaan bahan makanan ini tidak boleh lama gitu ya, karena mungkin orang banyak sekali yang kelaparan dan membutuhkan makanan, dan harus segera dipenuhi kebutuhannya akan makanan tersebut seperti itu. Jadi tidak boleh ditunda-tunda, karena kalau ditunda mungkin nanti akan menimbulkan permasalahan baru yang tentu saja tidak kita inginkan gitu ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam penyediaan bahan makanan adalah yang pertama pemilihan bahan makanan. Artinya nanti mungkin bahan makanan yang dipilih harusnya bahan makanan yang baik, yang tidak rusak, yang masih layak konsumsi, yang bersih, kemudian yang tentu saja mencukupi berbagai gizi-gizi yang ada gitu ya. Jadi ditentukan, jadi dipilih nih bahan makanannya, jadi nggak sembarangan aja. Jadi mungkin yang sering kita lihat itu mungkin kesalahan ya, bagaimana saat terjadi bencana akhirnya makanan yang disuplai itu sembarangan aja, jadi kayak langsung aja diberikan mie sekardus, 2 kardus, 3 kardus, nggak dipikirin bagaimana kebutuhan gizinya gitu ya. Maka di situ nanti akan penting sekali peran tenaga gizi atau ahli gizi untuk memperhatikan bagaimana pemilihan bahan makanan yang diberikan pada pengungsian. Jadi bahan bakunya apa, bahan mentahnya apa.
Kemudian yang kedua baru keragaman menu makanan dan jadwal pemberian. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya tenaga gizi atau ahli gizi, maka dia akan dapat menentukan variasi makanan apa yang sudah memenuhi kaidah gizi seimbang gitu ya. Jadi bervariasi itu makanannya, jangan sampai makanannya mono itu aja setiap hari gitu ya. Karena tentu saja nanti gizinya jadinya tidak akan tercukupi karena makanannya itu aja gitu ya. Jadi mungkin harus diperhatikan bagaimana keragaman makanannya, bagaimana variasi makanannya, kemudian bagaimana menu-menunya, dan bagaimana agar dia berganti-ganti setiap diberikan pagi, siang, malam, atau pada hari-hari lainnya gitu ya. Nah, kemudian makanan atau minuman suplemen. Jadi akan ada nanti mungkin makanan tambahan dan minuman tambahan yang fungsinya adalah sebagai suplemen atau pelengkap gitu ya, atau meningkatkan fungsi dari makanan biasa gitu ya. Ini misalnya kayak adanya vitamin misalnya, atau susu gitu ya, atau makanan-makanan lain yang sifatnya berupa suplemen, atau makanan tambahan yang mendukung atau yang meningkatkan juga bagi para pengungsi. Selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan gizi korban bencana. Nah, jadi tetap harus dihitung ya bagaimana kebutuhan gizi dari para korban bencana. Nah, sehingga nanti makanan yang diberikan akan dapat diperkirakan apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi para korban atau belum ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Untuk rumus perhitungannya mungkin tidak dapat kita ajarkan sekarang, karena mungkin sekarang ini yang saudara perlu tahu hanya yang sampai sini gitu ya. Sedangkan nanti untuk Ananda semua yang dari peminatan gizi atau yang mungkin nanti akan masuk peminatan gizi gitu ya, atau yang sekarang sudah berada pada prodi gizi, mungkin baru dia nanti akan mempelajari lebih lanjut mengenai perhitungan kebutuhan gizi korban bencana ini gitu ya. Jadi nanti itu dia ada rumus-rumusnya yang juga harus dia hitung gitu ya. Jadi itu mungkin nanti akan dipelajari lebih dalam nanti saat peminatan gizi atau pada prodi gizi. Untuk dasar-dasar itu untuk kuliah manajemen bencana mungkin kita cukup sekadar mengetahui gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penanganan gizi pada kelompok rentan. Jadi mungkin yang juga harus diperhatikan adalah kelompok rentan ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya sendiri, dan mereka itu sangat beresiko terkena gangguan-gangguan kesehatan akibat kurangnya gizi gitu ya. Yaitu misalnya seperti yang juga yang harus diperhatikan adalah penanganan gizi pada anak usia 0 sampai 23 bulan. Nah, seperti kita ketahui bahwa usia ini tentu dia yang pertama harus mendapatkan akses untuk ASI gitu ya, air susu ibu. Karena bagaimanapun ASI adalah kebutuhan pokok bagi anak yang berusia 0 sampai 23 bulan ya. Nah, mungkin saudara juga sudah pernah mendengar ya terminologi ASI eksklusif, itu pada umur 0 sampai 6 bulan. Itu artinya bayi itu hanya minum susu aja, air susu ibu aja, nggak boleh yang lain gitu ya, 0 sampai 6 bulan. Baru setelah 6 bulan sampai 24 bulan nanti anak tersebut tetap disusui, tapi juga sudah dapat diberikan makanan pendamping atau makanan tambahan selain air susu tersebut, seperti misalnya bubur, kemudian air buah gitu ya, air sayur dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, prinsip pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Jadi pemberian makanan pada bayi dan anak memang tidak sembarangan gitu ya, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, karena kalau sampai salah maka nanti akan berdampak pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan dari bayi dan anak gitu ya. Jadi itu mungkin tidak akan kita inginkan, jadi mungkin amit-amit gitu ya, jangan sampai terjadi gitu. Maka perlu diperhatikan bagaimana prinsipnya, artinya nanti mana yang wajib diberikan pada bayi dan anak, mana yang harus dilebihkan, mana yang boleh mungkin kurang. Nah, itu perlu diperhatikan tuh, ada prinsip-prinsipnya, ada kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya seperti itu ya. Itu juga nanti adanya dukungan untuk keberhasilan PMBA. Jadi mungkin nanti agar semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana itu juga perlu mendukung keberhasilan dari prinsip pemberian makanan bayi dan anak. Jadi bayi dan anak itu sangat menjadi prioritas gitu ya. Jadi mungkin kalau ada orang-orang dewasa atau orang-orang biasa itu mungkin dia tidak terlalu diperhatikan gitu ya, bagaimana gizinya diperhatikan juga, tapi dia bukan prioritas gitu, karena dia bukan termasuk kelompok rentan. Sementara yang termasuk kelompok rentan
seperti bayi usia 0 sampai 23 bulan itu perlu sekali diperhatikan atau diprioritaskan. Selanjutnya adalah penanganan gizi anak balita. Ini juga ya lanjutan dari yang gizi bayi tadi, karena dia juga masih dalam masa pertumbuhan. Ingat periode emas yaitu 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Kemudian balita sampai dia berumur 5 tahun sampai 6 tahun itu dia akan sangat sekali terpengaruh pertumbuhan dan perkembangannya dari makanan yang dia makan gitu ya. Jadi harus sangat diperhatikan sekali bagaimana gizinya. Kemudian penyusunan menu pemberian makanan pada bayi dan balita ya. Jadi makanan yang diberikan pada bayi dan balita itu harus diperhatikan juga menunya gitu ya. Jadi tidak hanya makanan monoton seperti Indomie setiap hari kayak yang terjadi di mana-mana saat terjadi bencana gitu ya. Kita tidak menyalahkan, tidak, karena memang mungkin kondisinya seperti itu gitu ya. Mungkin tidak dapat mendapatkan makanan lain yang lebih layak atau yang lebih banyak atau yang lebih cukup gizi gitu ya mungkin, dan yang ada cuman itu ya sudah, bagaimana lagi gitu ya, kita tidak menyalahkan. Namun sebaiknya jika kita memiliki daya untuk melaksanakan pemenuhan gizi yang cukup, maka kita tentu saja harus melaksanakannya. Jadi tidak boleh asal-asalan ya. Kemudian pembagian porsi menu makanan sehari untuk balita. Jadi diperhatikan juga porsinya jangan sampai terlalu berlebih dan jangan juga sampai kurang. Karena dia kalau kurang mungkin bisa menyebabkan malnutrisi, sedangkan kalau lebih mungkin bisa menyebabkan misalnya kayak kegemukan gitu ya, atau misalnya obesitas dan lain-lain gitu. Itu tidak baik gitu ya bagi pertumbuhan dan perkembangan dari balita itu sendiri. Selanjutnya adalah penanganan gizi ibu hamil dan menyusui. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ibu hamil dan menyusui mungkin berada pada kondisi yang lemah atau yang tidak pada kondisi normal, sehingga akan sangat bergantung pada orang lain gitu ya pemenuhan gizinya. Jadi ibu hamil dan menyusui ini juga perlu diperhatikan nih bagaimana kebutuhan gizinya gitu ya. Bagaimana pembagian porsi menu makanannya, bagaimana variasi makanannya, bagaimana keragaman makanannya. Itu perlu diperhatikan dalam penanganan gizi pada saat bencana gitu ya. Kemudian penanganan gizi lanjut usia. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lansia, yang sudah tua gitu ya, itu juga perlu diperhatikan bagaimana penanganan gizinya, bagaimana asupan gizinya. Apakah dia sanggup memakan makanan yang disediakan? Apakah dia bisa memakannya? Apakah dia mungkin misalnya tidak cocok dengan makanan tersebut dan lain-lain gitu ya. Karena mungkin lansia juga banyak sekali permasalahan kesehatannya gitu ya, akibat bertambahnya usia dan menurunnya fungsi-fungsi berbagai anggota tubuh gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada status gizi atau nutritional status. Nah, jadi mungkin saudara juga sering mendengar ya istilah ini. Nah, jadi status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Jadi, status ini didapatkan dari keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan gitu ya. Jadi apakah dia yang dia makan itu sudah sesuai kebutuhan, apakah kurang dari kebutuhan, atau apakah berlebih dari kebutuhan. Itu dia status gizi. Kemudian setiap individu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda antar individu. Hal ini tergantung pada usia orang tersebut, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari, berat badan, dan lainnya. Nah, jadi mungkin seperti yang kita tahu juga ya, bahwa mungkin orang yang berusia dewasa tentu akan berbeda kebutuhan gizinya atau berbeda status gizinya dengan balita. Lansia tentu akan berbeda status gizinya dengan orang dewasa dan bayi misalnya. Jadi sangat berpengaruh untuk umur. Begitu juga dengan jenis kelamin. Mungkin laki-laki dan perempuan tentu akan berbeda status gizinya gitu ya. Kemudian aktivitas tubuh dalam sehari. Jadi mungkin orang yang banyak berolahraga dengan orang yang diam saja dalam ruangan, tentu dia akan berbeda juga tuh status gizinya gitu. Karena kebutuhan gizinya juga beda gitu. Karena aktivitas tubuhnya yang memanfaatkan gizinya juga berbeda-beda. Begitu juga dengan berat badan, karena mungkin orang yang obesitas atau orang yang agak gemuk gitu ya, tentu dia akan berbeda status gizinya dengan orang yang biasa saja atau orang yang kurus misalnya gitu ya. Nah, lanjut. Ini adalah kaitan asupan gizi dan status gizi. Nah, jadi bisa saudara lihat gitu ya.
Jadi ini adalah bagaimana hubungannya antara asupan gizi dengan status gizi. Nah, kita lihat di sini ya, itu status gizi, asupan gizi atau zat gizi yang masuk misalnya segini, maka zat gizi yang diperlukan misalnya segini, maka ini bisa lihat ya, ini zat gizi yang masuk sedikit, yang diperlukan agak lebih banyak. Maka kalau ini yang terjadi, asupannya lebih sedikit daripada zat gizi yang diperlukan, maka yang terjadi adalah status gizinya gizi kurang, seperti itu. Nah, sedangkan misalnya asupan gizi yang dia makan gitu ya, itu sama jumlahnya dengan zat gizi yang dia perlukan, baik secara jenis kelamin, secara umur, secara aktivitas fisik, secara berat badan dan tinggi badan misalnya, pokoknya cukup gitu zat yang masuk ke dalam tubuhnya dengan zat yang sebenarnya dia perlukan, sama jumlahnya, maka status gizi yang dihasilkan atau yang tercapai adalah gizi baik. Nah, kemudian selanjutnya, jika zat gizi yang masuk atau jika asupan gizi yang masuk itu jauh lebih besar dibandingkan dengan zat gizi yang dia perlukan atau zat gizi yang dia butuhkan, maka itu akan terjadi gizi lebih atau kegemukan misalnya ya, contohnya ya, gizi lebih, jadi berlebih dari yang dibutuhkan. Jadi semuanya harus sesuai pada porsi kebutuhannya gitu ya. Yang masuk atau inputnya itu harus sesuai dengan proses yang akan dilakukan atau dalam hal ini zat gizi yang dibutuhkan itu ya, sehingga outputnya juga akan baik seperti itu. Jadi dia harus pas tuh inputnya dengan yang dibutuhkan. Karena kalau dia tidak pas misalnya, maka tentu akan terjadi berbagai masalah status gizi. Misalnya gizi kurang atau gizi lebih. Nah, kemudian kita masuk pada penilaian status gizi. Nah, jadi setelah saudara mengetahui status gizi tadi, maka mungkin sekarang saudara bisa melakukan penilaian status gizi. Nah, jadi penilaian status gizi adalah suatu pengukuran beberapa parameter status gizi. Kemudian hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar atau rujukan gitu ya. Jadi setelah kita mengukur parameter status gizi, maka kemudian hasil pengukuran tersebut itu kita bandingkan dengan standar atau rujukan yang ada gitu ya. Misalnya menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, itu adalah contoh penilaian status gizi. Misalnya kayak kalau bayi, misalnya kayak kalau orang usia misalnya 10 tahun, seharusnya misalnya berat badannya adalah X. Nah, maka kalau misalnya dia kurang dari X, tentu dia sudah mengalami permasalahan pada status gizinya, atau dia jauh lebih dibanding nilai X, maka tentu dia juga akan mengalami permasalahan pada status gizinya gitu ya. Jadi penilaian status gizi adalah suatu pengukuran dari parameter status gizi dan dibandingkan dengan standar yang semestinya gitu ya, dengan ketentuan yang sudah ada. Kemudian penilaian status gizi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya status gizi yang salah. Jadi agar diperhatikan saat bencana sehingga tidak terdapat orang-orang dengan permasalahan status gizi seperti itu. Jadi dipastikan agar orang-orang tersebut normal semua status gizinya gitu ya. Jadi tujuan dilakukan penilaian status gizi. Kemudian penilaian status gizi menjadi penting karena status gizi dapat menentukan terjadinya kesakitan dan kematian. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau status gizinya tidak baik, misalnya dia kurang gizi, maka dia tentu saja akan dapat menimbulkan penyakit pada dirinya gitu ya. Begitu juga dia kelebihan gizi, maka tentu dia akan dapat terjadi atau menderita penyakit tertentu gitu ya. Yang mana penyakit tersebut jika lama-lama dibiarkan tentu juga dapat menyebabkan kematian seperti itu. Jadi tidak dapat diremehkan ya gizi ini, walaupun terjadi bencana, walaupun kondisinya lagi kacau balau, walaupun kondisinya lagi tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian dengan diketahuinya status gizi, maka akan dapat dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih misalnya dia ternyata gizi kurang, maka tentu kita akan dapat mengetahui upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan status gizinya sehingga
kembali pada status gizi normal gitu ya. Atau misalnya dia berlebih gitu ya status gizinya, maka tentu akan dapat ditentukan bagaimana upaya supaya dia tidak terus-terusan mengalami kelebihan zat gizi tersebut dan dapat dikurangi sehingga dia dapat kembali normal seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah tindak lanjut situasi status gizi darurat. Jadi misalnya terjadi status gizi darurat gitu ya, jadi mungkin permasalahan-permasalahan pada status gizi setelah dilakukan pengukuran. Nah, maka yang dapat dilakukan tindak lanjutnya adalah yang pertama program pemberian makan gitu ya. Jadi ada dua, ada therapeutic feeding program dan supplementary feeding program. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah bantuan pangan, yaitu food for life atau makanan untuk hidup, dan food for grow gitu ya, makanan untuk pertumbuhan. Nah, ini berbeda ya. Mana yang untuk hidup, mana yang untuk pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan jumlah dan kualitas pangan agar mencukupi dan tidak mengalami kekurangan gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita pelajari sedikit mengenai therapeutic feeding program, yaitu terapi gitu ya. Secara bahasa terapi feeding artinya pemberian makan ya dalam bahasa Inggris. Program adalah program. Itu therapeutic feeding program ini dilakukan untuk merehabilitasi orang-orang yang kekurangan gizi. Jadi setelah dilakukan tadi penilaian status gizi dan ternyata diketahui ya mungkin ada yang kurang gizi gitu ya, atau yang mungkin gizinya tidak seimbang, maka dilakukanlah therapeutic feeding program agar dia kembali status gizinya itu menjadi normal. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kematian yang berlebihan, karena gangguan gizi atau status gizi yang tidak semestinya itu seperti yang saya bilang tadi juga dapat menyebabkan kematian. Kan sayang ya, jadinya dia padahal sudah capek-capek selamat dari bencana, justru meninggal karena masalah status gizi. Itu sangat disayangkan gitu ya. Nah, dalam sebagian besar situasi darurat, mayoritas dari mereka yang parah adalah anak-anak, karena anak-anak merupakan kelompok yang salah satu kelompok yang rentan ya, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan benar-benar tergantung dari orang lain gitu, pemenuhan kebutuhan gizinya. Nah, kemudian therapeutic feeding program dapat ditutup atau dapat dihentikan jika sudah ada struktur kesehatan lokal yang dapat mencakup ya, atau yang sudah dapat terpenuhi dan tidak existing any new cases of SAM, memberikan suatu perlakuan gitu ya, memberikan suatu tindakan terhadap kasus baru atau kasus yang sudah ada dari masalah gizi ini sendiri gitu ya. Jadi kalau sudah ada orang struktur kesehatan lokal misalnya kayak orang puskesmas misalnya yang datang ke sana yang sudah memperhatikan masalah gizinya, maka program therapeutic feeding ini sudah dapat dihentikan, karena mungkin nanti selanjutnya tenaga kesehatan itulah yang akan menindaklanjuti gitu ya. Kemudian kriteria selanjutnya bagaimana kapan therapeutic feeding program ini dapat dihentikan atau ditutup, itu misalnya ketika suplai makanan sudah baik dan mencukupi gitu ya. Misalnya jadi mungkin karena makanan bantuan itu sedikit, misalnya cuma datang Indomie gitu ya, sehingga terjadi masalah gizi. Nah, maka dilakukan kan therapeutic feeding program supaya gizinya terpenuhi. Nah, ternyata mungkin setelah itu suplai makanan sudah baik dan mencukupi seperti normal gitu ya, maka program therapeutic feeding program sudah dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, angka kematian rendah. Artinya jika misalnya setelah diberikan therapeutic feeding program kemudian tingkat kematiannya sudah tidak terjadi lagi atau mungkin angkanya mengecil, maka mungkin kalau misalnya therapeutic feeding program ini sulit dilaksanakan, ya sudah dihentikan saja sedemikian rupa gitu, karena mungkin efeknya sudah membaik gitu ya, memperbaiki keadaan. Kemudian juga tidak ada wabah penyakit. Jadi mungkin karena sebelumnya terjadi penyakit gizi misalnya atau penyakit lainnya yang menyebabkan status gizinya tidak baik dan dilakukan therapeutic feeding program, maka ketika sudah tidak ada wabah penyakit lagi, maka therapeutic feeding program ini sudah dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan lagi seperti itu. Nah, kriteria selanjutnya ketika therapeutic feeding program ini boleh dihentikan adalah ketika populasi sudah stabil dan tidak ada populasi yang mengalami influx
dari yang dibayangkan atau yang diduga gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kelompok masyarakat di pengungsian itu sudah stabil gitu, tidak ada lagi yang mengalami berbagai permasalahan atau yang penambahan pengurangan drastis gitu ya, sudah stabil. Nah, tadi ada therapeutic feeding program, selanjutnya adalah supplementary feeding program. Ini juga adalah upaya lanjutan yang dilakukan ya untuk menangani permasalahan status gizi. Itu ini pengertiannya adalah suatu program pemberian makanan tambahan yang relatif besar, di mana sejumlah besar penerima manfaat dicakup melalui dukungan donor, lembaga internasional, dan pemerintah daerah. Artinya nanti mungkin secara kebutuhan pokok itu sudah dipenuhi oleh bantuan lokal gitu ya, dari pemerintah setempat misalnya, atau dari berbagai donatur setempat. Nah, suplementary ini fungsinya tentu saja adalah sebagai tambahan atau suplemen gitu ya, sebagai pendukung, sebagai pelengkap gitu ya. Dan ini biasanya adalah didapatkan melalui dukungan dari donor atau lembaga internasional maupun pemerintah daerah. Dan supplementary feeding program ini dapat ditutup atau dihentikan jika ransum umum atau tempat penyimpanan makanan umum distribusinya sudah baik dan menutupi kebutuhan gizi dari para pengungsi yang ada gitu ya. Jadi kalau sudah cukup semua nih, cadangannya di gudang penyimpanannya sudah baik, distribusinya sudah lancar, ya sudah tidak dapat diberikan lagi, mungkin supplementary feeding program juga tidak apa-apa, karena kalau berlebih kan buat apa juga gitu ya. Malah nanti yang ada kalau berlebih mubazir gitu ya, mungkin bisa menyebabkan busuknya makanan atau rusaknya makanan gitu ya. Jadi mungkin sepas-pasnya aja. Kemudian prevalensi malnutrisi akut di bawah 10% dan tanpa faktor-faktor pemberat. Artinya jika terjadi permasalahan gizi yang akut gitu ya, di bawah 10% atau sedikit sekali gitu ya, maka supplementary feeding program juga sudah dapat dihentikan atau ditutup. Kemudian supplementary feeding program juga dapat ditutup jika tindakan pengendalian untuk penyakit menular telah efektif. Artinya mungkin berbagai upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang pihak-pihak yang bertugas dalam penanggulangan efek bencana gitu ya, jika dia sudah selesai bertugas kemudian tindakan pengendalian yang dilakukan itu sudah efektif, maka supplementary feeding program juga sudah dapat untuk tidak dilanjutkan lagi seperti itu. Selanjutnya adalah penurunan kondisi gizi tidak dapat diantisipasi. Artinya jika misalnya penurunan kondisi gizi yang terjadi itu tidak terduga gitu ya, artinya mungkin masalahnya bukan karena supplementary feeding program, jadi mungkin karena hal lain gitu ya, sehingga takutnya malah gara-gara diberikan supplementary feeding program justru penurunan kondisi gizinya terjadi gitu ya. Jadi ketika sudah diberikan upaya intervensi lalu ternyata upaya tersebut tidak berfungsi atau tidak kelihatan manfaatnya atau efeknya gitu ya, maka dia sudah dapat dihentikan seperti itu ya. Oke, saya rasa demikian saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.